Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Habib Zaki Mubarak, NIM 12011416603, kelas Tadris IPS 1B, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sultan Syarif Kasim Riau. Baiklah, saya akan menjelaskan sedikit tentang landasan psikologis pendidikan. Landasan psikologis pendidikan adalah suatu landasan dalam proses pendidikan yang membahas berbagai informasi tentang kehidupan manusia pada setiap tahap usia perkembangan untuk mengenali sikap manusia. Adapun psikologis adalah suatu landasan pokok dari pendidikan. Psikologis dengan pendidikan ini sangat sulit dipisahkan, karena psikologis menelan gejala-gejala dari psikologis manusia, dan dalam proses pelaksanaan kegiatan pendidikan, peran psikologis sangat membantu. Kajian psikologis yang erat hubungannya dengan pendidikan adalah yang berkaitan dengan kecerdasan berpikir dan belajar. Kecerdasan umum atau kecerdasan dalam bidang tertentu dipengaruhi oleh kemampuan potensial. Namun kemampuan potensial itu hanya aktual apabila dikembangkan dalam situasi yang kondusif. Kecerdasan aktual terbentuk karena adanya pengalaman. Kegunaan psikologis pendidikan. Peserta didik di dalamnya akan tidak lepas dari perilaku mengekspresikan diri pada situasi berlangsungnya pembelajaran, baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Psikologis pendidikan sangat berguna bagi para pendidik, guru, orang tua, karena dapat memperlakukan peserta didik sesuai dengan keadaan jiwa yang dialami, membantu peran didik dalam mengatasi masalah pribadi yang dihadapi, dan memberikan pelajaran dan pengajaran terhadap peserta didik sesuai jiwa mereka. Bentuk-bentuk psikologis dalam pendidikan. 1. Psikologis perkembangan. Ada 3 teori atau pendekatan tentang perkembangan. Pendekatan yang dimaksud adalah: 1. Pendekatan pentahapan. Perkembangan individu berjalan melalui tahap-tahap tertentu. Pada setiap tahap memiliki ciri khusus yang berbeda dengan ciri-ciri pada tahap yang lainnya. 2. Pendekatan diferensial. Pendekatan ini dipandang individu-individu itu melalui kesamaan dan perbedaan. Atas dasar ini, lalu orang membuat kelompok-kelompok anak-anak yang memiliki kebersamaan dijadikan dalam suatu kelompok. Maka terjadilah kelompok berdasarkan jenis kelamin, kemampuan, intelek, bakat, ras, status, dan sosial ekonomi. 2. Psikologi belajar. Di kalangan ahli psikologi terdapat keragaman dalam beberapa cara mendefinisikan makna belajar, namun baik secara eksplisit maupun implisit, pada akhirnya terdapat kesamaan maknanya. Bahwa definisi maupun konsep belajar itu selalu menunjukkan suatu proses perubahan perilaku atau pribadi seseorang berdasarkan praktik atau pengalaman tertentu. 3. Psikologi sosial. Psikologi sosial adalah psikologi yang mempelajari seseorang di masyarakat yang mengkombinasikan ciri-ciri psikologi dengan ilmu sosial untuk mempelajari pengaruh masyarakat terhadap individu antar individu. Menurut Klinger, faktor-faktor yang menentukan motivasi belajar adalah: 1. Faktor minat dan kebutuhan individu. 2. Faktor persepsi kesulitan atau tugas. 3. Faktor harapan sukses. Perkembangan peserta didik sebagai landasan psikologis. Peserta didik selalu berada dalam proses perubahan karena pertumbuhan maupun perkembangan, terutama karena faktor internal sebagai akibat proses pendewasaan. Sedangkan perkembangan terutama karena pengaruh lingkungan. Pemahaman akan tumbuh kembang manusia itu sangat penting sebagai bekal dasar untuk memahami peserta didik menentukan keputusan atau tindakan yang tepat dalam membantu proses tumbuh kembang itu secara efektif dan efisien. Salah satu prinsip perkembangan kepribadian adalah bahwa perkembangan kepribadian mencakup aspek behavioral dan maupun aspek motivasi.
Landasan psikologis pendidikan merupakan suatu landasan proses yang membahas berbagai informasi tentang kehidupan manusia pada umumnya, serta gejala-gejala yang berkaitan dengan aspek pribadi manusia pada setiap tahapan usia, perkembangan tertentu, dan mengenali dan menyikapi manusia sesuai dengan tahapan usia perkembangannya. Tujuannya untuk mempermudah proses pendidikan. Bentuk-bentuk landasan psikologis mencakup psikologis perkembangan belajar, sosial, dan perkembangan landasan pendidikan memiliki peran sebagai perkembangan kurikulum dalam sistem pembelajaran dan penilaian. Pemahaman peserta didik yang berkaitan dengan aspek kejiwaan merupakan salah satu kunci keberhasilan pendidikan. Mungkin itu yang dapat saya jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.